wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas mengenai bahan penutup atap. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai apa itu penutup atap. Penutup atap merupakan bagian yang menutupi atap secara keseluruhan sehingga terciptalah ambang atas yang membatasi kita dari alam luar. Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihannya adalah faktor keringanan material, faktor keawetan terhadap cuaca, baik itu angin, panas maupun hujan, dan faktor lain adalah kecocokan atau keindahan terhadap desain rumah. Jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa dalam menentukan penutup atap ada beberapa faktor yang harus jadi pertimbangan. Yang pertama, kalau ada banyak material maka pilihlah material yang paling ringan, karena dengan ringannya material atap maka beban struktur juga akan semakin ringan dan biaya konstruksi akan juga jauh semakin ringan. Faktor yang berikutnya adalah keawetan, karena kalau seberapapun bagusnya sebuah atap, kalau dia tidak awet maka dia tidak akan bermanfaat lebih lama. Kemudian faktor yang lain, keindahan dan kecocokan dengan desain. Kalau desainnya bangunannya adalah tradisional tipenya atau temanya, maka disesuaikan bahannya juga yang berkarakter tradisional. Tapi jika ingin temanya adalah kontemporer, maka material atapnya juga harus disesuaikan dengan eranya. Kriteria penutup atap yang baik adalah, pertama, bahan harus dapat bersifat isolasi atau menahan bersifat isolasi terhadap panas, dingin, dan bunyi. Jadi ada 3 yang harus dihambat di sini. Panas, jangan sampai panas dari luar diteruskan ke dalam bangunan. Begitu juga udara dingin serta kebisingan akibat dari suara dari lingkungan sekitarnya. Berikutnya, harus rapat terhadap air hujan atau tidak tembus air. Nah, karena fungsi utama atap adalah melindungi penghuni dari basah akibat air hujan, maka material atap yang digunakan haruslah material yang tahan tembus air atau kedap air. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan bentuk karena adanya pergantian atau perubahan cuaca. Nah, ini penting juga karena pergantian cuaca antara panas dan dingin biasanya menyebabkan sebuah material akan mudah mengalami pelapukan. Nah, untuk bahan atap yang baik adalah harus yang mempunyai daya tahan terhadap perubahan cuaca tersebut. Berikutnya adalah tidak terlalu banyak memerlukan perawatan. Nah, dengan rendahnya maintenance tentu kita akan banyak menghemat ya, karena kalau contohnya warna atap misalnya, kalau dalam setahun selalu harus dicat maka akan memerlukan biaya yang banyak. Atau material yang digunakan misalnya tingkat awetnya yang rendah, maka harus tiap tahun diganti. Nah, itu juga harus dihindari. Berikutnya, tidak mudah terbakar. Selanjutnya, bobotnya cukup ringan dan mempunyai kedudukan yang mantap setelah dipasang. Dan yang terakhir adalah tahan lama atau awet. Adapun macam-macam bahan penutup atap yang ada di pasaran sekarang ini, yaitu ada genteng tanah liat, ada genteng keramik, ada genteng beton, ada genteng metal, ada genteng kaca. Nah, di sini jadi dalam bentuk genteng pun banyak yang materialnya ya.
Yang paling sederhana tentu genteng tanah liat ya. Ini biasanya digunakan di kampung-kampung ya. Prosesnya agak beda dengan genteng keramik walaupun sama-sama bahannya tanah liat, tapi kalau yang keramik sudah dilapisi glasur atau lapisan kaca ya. Tujuannya adalah agar keramik genteng itu tidak mudah berubah warna. Dan genteng tanah liat umumnya tidak diberi warna, yaitu warna asli dari tanah, yaitu coklat. Sedangkan genteng keramik dia mempunyai banyak warna ya. Karena sebelum proses di open dia biasa diberi bahan pewarna terlebih dahulu, sehingga ketika selesai di open akan muncul warna-warna yang lebih menarik. Kemudian ada genteng beton. Genteng beton dibuat dari bahan semen dan pasir. Ketebalannya biasanya lebih tebal daripada genteng keramik dan bobotnya juga lebih berat. Kemudian ada genteng metal. Genteng metal ini umumnya dibuat dari lembaran baja ya, lembaran metal yang dipres sehingga bentuknya menyerupai genteng. Yang kelima ada genteng kaca. Genteng kaca ini adalah bentuknya genteng tapi materialnya kaca, bertujuan untuk memasukkan cahaya dari bagian atap. Yang keenam ada atap seng. 7 ada atap asbes. Berikutnya atap polikarbonat, atap ondulen, atap sirap, atap ijuk, dan atap UPVC. Nah, kalau atap sirap dan atap ijuk ini adalah bahan atap yang natural atau alami yang diambil dari alam. Sedangkan seng, asbes, polikarbonat, ondulen, dan UPVC ini adalah bahan buatan dari pabrik. Yang pertama kita bahas mengenai genteng tanah liat. Bahan baku dari pembuatan genteng tanah liat adalah tanah liat dan melalui proses pembakaran. Sedangkan pengeringannya dilakukan dengan memanfaatkan matahari. Jadi untuk genteng tanah liat ini sama seperti proses pembuatan batu bata ya. Jadi dia pertama dicetak dulu sehingga berbentuk genteng, kemudian dibiarkan diangin-anginkan ya sampai sebulan atau 2 bulan, kemudian baru di proses pembakaran. Proses pembakarannya menggunakan tungku, biasanya tungkunya dari kayu bakar. Lain dengan genteng keramik ya, biasanya dia menggunakan oven yang khusus. Berikutnya untuk genteng tanah liat, macam genteng tanah liat seperti genteng kodok, genteng pelentong, dan genteng morando. Ini jenis-jenis bentuk gentengnya ya. Bahannya sama, yaitu tanah liat. Nah, ini ada contoh gambar genteng pelentong atau genteng biasa. Ini memiliki permukaan yang datar. Kemudian ada genteng morando, tidak berbeda jauh dengan genteng pelentong dari segi bahan bakunya. Genteng ini telah menggunakan sistem interlock, jadi ada kuncian ya, interlock. Yang di bawah adalah genteng kodok, mempunyai bidang datar dan di bagian tengah bawah terdapat peninggian yang menyerupai kodok, serta di salah satu tepinya terdapat lekukan teratur. Berikutnya adalah tabel spesifikasi genteng tanah liat. Nah, kalau genteng kodok itu panjangnya 28 cm, lebarnya 21 dengan berat 1,5 sampai dengan 18 kg. Jarak ring yang kita pakai adalah 22 cm. Pemakaian dalam per meter persegi 24 buah. Kemudian sudut kemiring atap yang bisa dipakai untuk atap genteng kodok adalah 25 sampai dengan 60. Harga 1.200 per buah, ini tidak disebutkan tahunnya. Berikutnya adalah genteng pelentong, ukurannya
lebih besar sedikit dari genteng kodok, yaitu 29 cm panjang, lebar 20,5 dan berat 1,7 kg. Dengan jarak ring yang digunakan adalah 23, jumlah per meter sama 24 sama dengan genteng kodok, sudut kemiringan atap sama dengan genteng kodok 25-60 derajat. Berikutnya ada genteng Morando. Ini lebih panjang lagi ukurannya, panjangnya 33 cm, lebar 23,5, berat 2,2 kg, dengan jarak ring 26 cm. Per meter persegi dibutuhkan 18 buah, sudut kemiringan atap sama 25 derajat sampai dengan 60. Berikutnya kelebihan dan kekurangan genteng tanah liat. Genteng kodok kelebihannya adalah murah, berbobot ringan tetapi cukup kuat. Sedangkan genteng pelentong kelebihannya adalah harganya relatif murah, pemasangannya cukup mudah, berbobot ringan. Genteng Morando sama, cukup ringan, harga relatif murah dan kuat. Kekurangannya pemasangannya memerlukan kerapian dan ketelitian. Kemudian ini untuk genteng kodok ya, mudah berlumut, kebutuhan ring untuk pemasangan lebih banyak. Kemudian genteng pelentong sama, mudah berlumut. Yang genteng Morando diperlukan ketelitian pada saat pemasangan. Genteng keramik, spesifikasi genteng keramik adalah berat 3,2 kg per buah, isi dalam satu kotak 1 meter persegi sebanyak 14 buah, jarak usuk atau jarak ring ya, jarak usuknya 40 cm, sistem sambungannya interlock dan double lock, harga 4.500 per buah. Kelebihannya ukurannya lebih presisi karena dia pabrikasi ya, jadi dia lebih presisi. Warna tidak akan luntur dalam waktu cepat, mempunyai varian yang lebih beragam, mampu memantulkan panas karena dia dilapisi plastik, jadi bisa memantulkan panas. Genteng keramik dihasilkan melalui proses pembakaran pada suhu tinggi menggunakan oven dan diproses di pabrik. Berikutnya adalah genteng beton. Genteng ini terbentuk dari campuran pasir, semen, dan bahan pengikat dan zat aditif berupa penguat dan pewarna. Bahan genteng yang baik menggunakan pasir yang bebas dari campuran biji besi karena biji besi dapat berkarat dan akhirnya membuat genteng rapuh. Terdapat 4 jenis genteng beton, antara lain genteng beton bergelombang, genteng beton bergelombang dengan motif, genteng beton datar dengan tekstur, dan genteng beton berwarna. Kelemahan dan kelebihan genteng beton. Kelebihannya adalah berat genteng per meter lebih ringan dibandingkan dengan genteng keramik. Kekurangannya mudah berlumut karena sifatnya yang mudah menyerap air. Genteng beton bergelombang dan genteng beton berwarna spesifikasinya adalah panjang 420 mili, lebar 333 mili, jarak ring 35 cm, pemakaiannya 9 buah per meter persegi dengan sudut kemiringan 17,5 sampai dengan 30 derajat. Kalau genteng beton datar lebih kecil dari genteng beton bergelombang, yaitu panjang 38 cm, lebar 23 cm, dengan jarak ring 31 cm. Jumlah pemakaian 9 buah per meter persegi. Kemiringan atap sama ya dengan genteng beton gelombang, yaitu 17,5 sampai dengan 30 derajat. Genteng metal terbuat dari plat baja dan aluminium yang diberi lapisan galvanis atau zinc. Ada 2 model genteng metal di pasaran, yaitu genteng metal berlapis campuran pasir alam dan genteng metal tidak berpasir. Nah, genteng metal yang berlapis pasir alam tujuannya adalah untuk meredam bunyi yang bising akibat air hujan. Jadi dia lebih tidak bising jika dibandingkan dengan genteng metal yang tidak berpasir. Kemiringan atap yang diperbolehkan untuk genteng metal adalah 10 derajat sampai dengan 90
jadi cukup lebar ya jangkauannya, bisa sampai dari 10 sampai 90. Kemudian keuntungan dan kekurangan dari genteng metal adalah keuntungannya bobotnya ringan dan anti bocor, pemasangannya cepat, mempunyai banyak variasi warna, tidak mudah terbakar. Kekurangannya karena terbuat dari metal, jadi di bawahnya terasa panas dan harga mahal. Maka karena kekurangannya inilah makanya untuk atap-atap bangunan yang menggunakan genteng metal maka harus dipasang plafon di bagian bawahnya, karena kalau tidak ruangan akan sangat terasa panas, karena sifat dari metal adalah konduktor, yaitu penghantar panas. Genteng kaca, genteng kaca terbuat dari bahan kaca dengan ketebalan sekitar 5 mm, dimanfaatkan pada ruang yang membutuhkan cahaya alami atau yang perlu disinari dengan sinar matahari. Kaca yang dipilih adalah kaca pengaman atau safety glass seperti kaca sepuhan, kaca bertulang, kaca lapis, atau kaca polikarbonat. Di daerah iklim tropis, genteng kaca membutuhkan peneduh khusus untuk siang hari, di mana pada malam hari berfungsi sebagai pendingin dan pengudaraan yang memadai. Ya, jadi dia harus ada pelindung lagi, karena kalau tidak cahaya matahari akan masuk ke dalam bangunan secara besar, secara lebih intensif, sehingga ruangan akan terasa sangat panas. Nah, ini adalah contoh gambar genteng kaca ya. Ada beberapa jenis bentuknya. Nah, ini penerapannya. Nah, pemakaiannya bentuknya harus sama dengan bentuk yang genteng yang lainnya yang di sekitarnya yang mau dipasang, karena sifatnya kan tidak semua atap dipasang genteng kaca, hanya sebagian, hanya untuk memasukkan cahaya di bagian bawah atap. Nah, maka pemilihannya harus disesuaikan dengan bentuk genteng yang lain yang selain genteng kaca ini, sehingga dia bisa bekerja bersama-sama dan tidak timbul kebocoran. Macam-macam genteng kaca untuk seukuran genteng tanah liat atau genteng keramik. Ukuran kecilnya 25x20, sedangkan ukuran sedangnya 30x25. Genteng kaca untuk seukuran genteng beton ukurannya adalah 30x30. Jadi ketika kita beli, kita harus tahu dulu genteng apa yang dipakai di atap kita, sehingga kita bisa harus menyesuaikan genteng kacanya ya. Jangan sampai dia tidak bisa dipasang secara tepat. Kekurangan dari genteng kaca dan kelebihannya pertama, berfungsi sebagai pencahayaan atau memasukkan cahaya, bisa menerangi ruangan yang di bawahnya. Kekurangannya mudah pecah, tidak sesuai bila memakai plafon ya. Jadi kalau ada genteng kaca terus ditutup plafon, jadi tidak akan berfungsi ya. Cahaya yang masuk juga akan tertutup oleh plafon, jadi tidak sesuai bila memakai plafon. Tidak tahan cuaca. Atap seng merupakan bahan penutup atap yang bahan dasarnya terbuat dari baja dan kemudian dilapisi oleh seng atau ZN. Seng dibagi menjadi dua, yaitu seng bergelombang dan seng datar. Kelebihan dan kekurangan dari atap seng adalah pertama, ringan, pemasangan cepat dan mudah, dan menggunakan rangka atap yang sedikit. Karena ringan, tentu dia tidak perlu ring atau kasau, hanya cukup gording. Karena cuma pakai gording, maka kuda-kuda juga akan lebih, karena menerima bebannya kecil, maka kayu kuda-kuda juga bisa menggunakan dimensi yang lebih kecil. Kekurangannya adalah menyerap panas, maka ruangan di bawahnya menjadi terasa panas, mudah penyok, mudah berkarat, dan bila hujan berisik. Kemudian ada atap asbes. Atap
Asbes berasal dari campuran semen dengan bahan serat yang dipadatkan, bentuknya berupa lembaran-lembaran yang bergelombang. Penamaan atap ini berdasarkan jumlah gelombang per lembarnya. Panjangnya sangat beragam, sedangkan lebarnya relatif sama, yaitu 1 meter. Jadi atap asbes ini sekarang sudah tidak banyak lagi yang menggunakan, karena dia selain pakai semen dan semen dengan seratnya umumnya dipakai dari asbestos, dan ternyata asbestos ini beracun ya, jadi dia bisa menimbulkan penyakit jika rumah kita tidak menggunakan plafon ya. Jadi udara hasil oksidasinya dengan udara luar, dia akan menyebabkan bertimbulnya gas yang beracun. Kelebihan dan kekurangan asbes adalah kelebihannya pemasangannya mudah dan cepat, tidak memerlukan usuk dan ring, cocok untuk bentang lebar. Kekurangannya menyebabkan panas, maka ruangan di bawahnya juga menjadi panas, bisa mengganggu pernapasan. Nah, bisa mengganggu pernapasan ini karena dia mengeluarkan gas beracun. Atap asbes gelombang kecil ada beberapa ukuran ya, 150 kali 105 cm, ada 180 kali 105. Jadi 105 nya tetap, yang bedakan adalah panjangnya ya, 150, 180, 210, 240 dan 270. Demikian juga yang bentang besar. Atap polikarbonat. Penerapan polikarbonat umumnya digunakan untuk pagola ataupun teras, atap halte, jembatan penyeberangan, dan lain-lain. Jadi atap polikarbonat ini merupakan bahan penutup atap dari plastik yang terkuat saat ini. Ada 2 tipe polikarbonat, yaitu tipe solid dan tipe semi transparan. Untuk yang tipe solid, atap polikarbonat tipe ini tentu tidak tembus cahaya ya. Beda dengan yang semi transparan yang memang difungsikan untuk tembus cahaya. Nah, ini ada contoh yang tembus cahaya polikarbonat. Dia ada 2 lapis dan di antaranya ada sekat-sekatnya, sehingga dia bisa lebih kuat ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan polikarbonat. Pertama, kelebihannya lebih lentur, tidak berserat, tahan terhadap benturan. Kekurangannya terasa panas bila berada di bawahnya, karena dia nih sistemnya transparan, jadi sama seperti atap yang menggunakan kaca ya. Walaupun jumlah panas yang disalurkan tidak sama dengan yang kaca. Kalau kaca kan relatif lebih besar ya, ini masih ada penahannya. Tapi namun demikian, kita juga kalau siang hari berada di bawahnya akan terasa sangat panas. Berikutnya yang ke-9 adalah atap ondulen. Ondulen adalah atap bahan yang menggunakan ter dengan serat organik ya. Jadi dicampur, dibentuk menjadi atap model genteng, kayak seperti genteng metal ya, bentuk genteng, dan ada juga yang berbentuk gelombang seperti seng. Ukurannya 200 kali 95 cm dengan berat 6,4 kg. Warna bisa bermacam-macam warna. Kelebihan dan kekurangan dari atap ondulen adalah kelebihannya fleksibel, jadi dia karena bahannya ter ya, jadi dia bisa lentur ya, mudah agak fleksibel, kuat meredam suara, tahan bocor, ringan, dan tahan angin. Kelemahannya adalah harganya mahal, umurnya tidak lama, hanya 10-15 tahun. Berikutnya adalah yang 10, atap sirap. Atap sirap ini berbahan baku dari kayu ulin, kayu jati, dan sebagainya. Ini kayu yang digunakan adalah kayu-kayu yang tingkat keawetannya tinggi, karena di atap itu dia kayu atap sirap ini akan selalu kena panas dan hujan, maka dia harus dibuat dari bahan yang tingkat awetnya sangat tinggi.
Contohnya kayu ulin atau kayu besi yang biasanya dari Kalimantan ya. Itu sekarang harganya sudah sangat mahal. Jadi sudah jarang orang menggunakan rumah dengan atap sirap. Bentuknya berupa lembaran tipis, atap sirap dipasang dengan susunan berlapis sehingga tidak terdapat celah yang memungkinkan air meresap ke bawah bangunan. Pemasangan atas sirap dengan sudut kemiringan minimal 30 ya, dan bisa lebih, bisa tegak ya, bisa 90 derajat. Jadi minimalnya 30 tanpa batas bawah saja hanya 30 derajat. Berikutnya ukurannya, panjangnya 40 sampai 60 cm dengan lebar 7 sampai 20 cm dengan tebal 3 sampai 5 mili. Ada dua jenis atap sirap, yaitu atap sirap dari metal dan ada yang kayu ya. Sekarang sudah ada yang atap sirap yang terbuat dari metal. Nah, ini contoh atap sirap dari kayu, disusun seperti sisik ikan ya, saling bertumpuk. Satu tumpukan ini isinya 3 lapis ya. Ada lapis pertama, di bawahnya ada lagi sampai 3 lapis sehingga mencegah dia air hujan tidak merembes dari sela-sela. Dan untuk mencegah rembesan itu maka atap ini harus sangat terjal ya, yaitu minimum 30 derajat. Kalau dibuat 10 maka peluang bocornya sangat besar. Makin curam atapnya, kebocoran akan semakin kecil. Kelebihan dan kekurangan atap sirap. Kelebihannya bobotnya ringan, kuat, kokoh, menahan beban yang berat, tidak menyerap panas sehingga ruangan di bawahnya terasa sejuk dan dingin, mempunyai nilai keindahan yang tinggi setelah disusun dan digunakan. Kekurangannya, pemasangannya membutuhkan waktu yang lama, apabila bocor sulit untuk menentukan letak posisi bocornya, harganya sangat mahal. Atap ijuk ini adalah bahan dari alami ya, dari alam. Atap ijuk biasanya digunakan untuk gazebo atau bangunan yang membutuhkan kesan alami dan tradisional. Contohnya adalah kalau di Bali untuk resort ya, tempat menginap para turis, dia orang barat suka dengan yang tempat tinggal yang terkesan alami tropis untuk Indonesia ya. Jadi ijuk cocok digunakan. Ijuk dijual per lembar dengan harga 6.000. Pemasangannya dengan cara melapisi ijuk dengan plastik pada bagian bawahnya lalu diberi lapisan triplek. Kemiringan yang digunakan adalah 40 derajat. Nah, karena dia mudah merembes maka dibuat kemiringan yang besar. Ini adalah contohnya di bangunan yang ada di Bali ya. Dia harus tebal ya, supaya dia tidak tembus ketika kena hujan, maka dibuat harus tebal. Dan untuk mengantisipasi tembus juga diberi lapisan plastik lagi, bisa plastik bisa aluminium ya, untuk mencegah kebocorannya. Yang berikutnya adalah material yang terbaru, yaitu UPVC atau unplasticized polyvinyl chloride ya. Bentuknya bergelombang seperti ini, seperti sama dengan plastik polikarbonat, cuman bahannya yang berbeda ya. Bahannya dia lebih awet dan tidak tembus cahaya. Nah, ini ada perbandingan antara UPVC dengan PVC. Material PVC memiliki kelemahan yaitu tidak tahan terhadap cuaca dan air. Karena kelemahan itulah serat plastik sebagai bahan baku PVC kemudian diolah lebih lanjut untuk mengubah salah satu molekul dengan menambahkan senyawa kimia tertentu. Pengolahan ini bertujuan untuk meminimalkan sifat plastik pada PVC. Dari proses tersebut terciptalah material baru yang lebih tahan lama dan lebih kuat, yaitu UPVC ya. Jadi UPVC ini adalah pengembangan dari PVC yang dibuat agar dia lebih tahan cuaca. Kelebihan dan kekurangan menggunakan UPVC. Kelebihan UPVC pertama, memiliki tekstur yang sangat kuat atau mempunyai kelenturan yang lebih keras dibandingkan dengan PVC, tahan terhadap serangan korosif
sekaligus rayap karena dia bukan metal ya, jadi tidak korosif dan bukan material alami sehingga tidak dimakan rayap. Kemudian mempunyai tekstur yang lebih tebal dibandingkan dengan jenis yang lainnya, tidak merubah merambat panas, jadi dia isolator yang bagus sehingga panas akibat sinar matahari tidak akan diteruskan ke dalam ruangan, bisa digunakan di luar ruangan. Kekurangannya, apabila terbentur dengan benda keras maka UPVC sangat mudah mengalami keretakan. Sebagian dari warna UPVC ada yang mengalami perubahan warna ketika terkena sinar matahari langsung, mengalami penyusutan seiring perjalanan waktu, sehingga ketika pemasangan UPVC ini kita harus mengatur seberapa ya, jadi karena penyusutannya harus ada perhatian yang khusus ya. Berikutnya materi kita sudah sampai di akhir. Ya cuma sampai sinilah bahan yang bisa saya berikan. Saya tutup ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.